Gampangannya kalau antum dapati ada seorang tidak sholat, lalu antum dakwahi dia, antum ajak ngobrol, antum ngajak makan mie kaba ya, mie koba, mie koba. Enak rupanya. Tidak ada di Madinah mie tersebut. Antum makan, dimakan berapa kali, akhirnya dia tertarik, akhirnya dia sholat. Dia sholat sampai meninggal dunia, semua pahala sholatnya untuk antum. Untuk dia dan untuk antum juga. Kenapa? Karena antum yang menjadi sebab dia dapat apa? Hidayah. Maka betapa banyak pahala yang didapatkan dari para pengajar Al-Quran. Bayangkan mengajar anak kecil Al-Fatihah. Kemudian anak itu baca Al-Fatihah dan dia gunakan untuk solat-solatnya sampai seumur hidup. Setiap dia baca Al-Fatihah, pahalanya kembali kepada yang mengajarkan pertama kali. Makanya di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pahala yang terus mengalir, di antaranya adalah dakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal dunia atau seorang manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salih yad'u lahu. Sedekah jariah terkait dengan harta, wakaf dan semisalnya. Ilmun yanfa'u bihi, ilmu bermanfaat, di antaranya wakaf ilmu. Ini sedekah abstrak. Di antara wakaf ilmu dengan mengajarkan sebagai sang pengajar, atau donatur yang kemudian mencetak buku, atau donatur yang biayai dakwah tersebut sehingga tersebarlah ilmu di masyarakat. Maka ini semua terkait dengan wakaf ilmu. Wakaf ilmu. Banyak orang perhatian sama wakaf harta. Masjid ada, pondok dia bangun, tapi wakaf ilmu terkadang tidak dia perhatikan. Berarti di antara pahala yang terus mengalir. Kemudian waladun salih yad'u, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh pun termasuk wakaf. Kita ngajarin anak kita sampai dia soleh, maka dia mendoakan kita, dan kalau dia beramal soleh kita juga dapat pahala dengan amal solehnya. Jadi di antara amal soleh yang mudah membuat seorang dapat pahala adalah dengan berdakwah. Jika orang dapat hidayah, bayangkan ada orang mungkin terjerumus dalam syirik, kemudian kita ajarkan dia tauhid, akhirnya dia meninggalkan kesyirikan, dia meninggalkan jimat, tidak percaya lagi kepada dukun, dia bertawakal kepada Allah. Ini ibadah yang luar biasa, ibadah agung, ibadah hati. Maka puluhan tahun dia berada di atas tauhid, maka kita juga dapat pahala. Karena kita yang mengajarkan dia apa? Tauhid.